Terima kasih, Biva. Oke. Nah, tadi aku menekankan pada asas dan juga tujuan. Nah, ini kalian bisa baca, tapi ya mungkin kalau misalnya aku ngelihat nih beberapa orang, bahkan even itu pemerintah gitu kan, dalam hal membaca asas dan tujuan tuh ya udah gitu. Oh, kayak hal yang biasa aja, ya udah asas kan asas gitu. Kayaknya tuh terlalu tinggi untuk difikirkan, tapi enggak. Untuk migas dan minerba, dan mungkin untuk permasalahan hal yang lain, sebenarnya inilah yang menjadi dasar. Dan inilah yang harus kalian pikirkan. Karena bisa jadi ada ekstensifikasi terkait dengan ekstensifikasi itu maksudnya perluasan makna dari kata-kata ini yang bisa kita bawa ke sekarang gitu. Kalau misalnya kita bahas hukum progresif dan lain-lain, cuma inilah asas dan tujuan yang harus kalian pahami. Aku nggak akan bahas karena memang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Nah, di sini juga satu hal lagi, selain tadi asasnya adalah untuk ketahanan energi nasional at the end ya, maksudnya goal-nya itu atau tujuannya itu adalah untuk ketahanan energi nasional. Selain itu untuk pendapatan negara, bukan pajak juga, tapi ada ketahanan energi nasional di sana yang dikedepankan oleh government. Nah, kalau kita masuk lagi ke minerba dan migas, apa sih perbedaannya? Yang paling prinsip adalah, kalau dulu antara minerba dan migas itu sama, artinya rezim kontrak. Kalau sekarang itu sudah berubah. Jadi PKP 2B itu sebenarnya sudah nggak ada. Bukan sudah nggak ada, sudah disesuaikan. Jadi untuk generasi-generasi di pertambangan, generasi 1 sampai generasi 4, itu sebenarnya harusnya sudah disesuaikan. Nah, dengan apa? Dengan izin, dengan rezim perizinan. Itu ada di minerba, mineral, dan batu bara. Di mana memang rezimnya sekarang adalah rezim perizinan. Itu yang aku harus note ya di minerba. Sedangkan di migas, rezimnya masih rezim kontrak. Sampai sekarang. Gitu. Kalau misalnya di minerba itu ada 2 fase. Pertama, fase transisi, di mana yang memang perjanjian itu masih eksis sekarang, masih tetap dihargai karena perjanjian itu mengikat dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak sampai dengan dia berakhir, kemudian disesuaikan ketika ada renewal atau renewal perjanjian atau adendum perjanjian, itu disesuaikan dengan kondisi undang-undang minerba yang existing. Jadi untuk membedakan antara minerba dan juga migas, yang poin yang kedua ini adalah tadi, untuk minerba itu rezimnya rezim kontrak, untuk minerba itu rezimnya perizinan sekarang, untuk yang migas itu adalah rezimnya kontrak. Nah, kenapa aku nggak bahas lebih lanjut terkait dengan ini? Karena itu next session atau kalian bisa lihat di materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya di batch 1. Nah, sekarang kita masuk nih ke aspek legal dalam bisnis upstream atau hulu. Tadi udah ada yang mention. Kenapa di sini perlu aku tekankan ke bisnis migas dulu, padahal memang tadi kan di dalam grup memang lebih spesifik ke dalam bisnis minerba ya, tambang, kemudian lingkungan. Karena memang tingkat kompleksitasnya itu justru ada di migas gitu. Jadi aku mau memperkenalkan dulu beberapa part yang kalian harus paham dari minyak dan gas itu sendiri. Di sini kita batasi dulu ke aspek legal dalam bisnis upstream atau hulu, yang nanti kita akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan downstream-nya atau hilir. Nah, tadi aku bilang migas. Kita persempit lagi scope-nya itu ke fundamentals of gas value chain. Di sini yang kalian harus paham. Jadi kalau konteksnya sekarang, hari ini kita bahas terkait dengan gasnya. Karena memang minyak itu berbeda, struktur kontrak-kontraknya juga berbeda. Tapi kita pertama pengenalan dulu di part 2 ini adalah
kepada fundamental of gas value chain. Di sini juga kalian bisa sedikit mengcapture juga bagian dari minyaknya. Kalau kalian lihat ke screen, ini kenapa aku matiin, karena aku pengennya kalian melihat ke screen ya. Karena biar lebih paham aja. Nah, kalau kalian melihat ke screen, ini ada LNG atau kita bisa bilang bahwa gas supply chain. Di sini dalam tahap ini adalah tahap hulu, di mana memang pengeboran, eksplorasi, dan eksploitasi itu dilakukan di tahap ini. Nah, ternyata kita itu mempunyai supply chain terkait dengan gas itu sampai ke menjadi LNG. Artinya apa? LNG itu sebenarnya adalah transportasi, di mana memang gas yang memang zatnya itu berupa gas, itu dicairkan, di liquefaction di suatu kilang, sehingga dia ditransportasikan dari satu daerah ke daerah lainnya dalam bentuk cair dengan tingkat kedinginan sekian derajat Celcius. Makanya kenapa ini aku membahas juga terkait dengan LNG supply chain, karena memang ini terkait dengan gas. Gitu. Pertama harus diperhatikan dulu tadi di proses yang ada di sini. Ini adalah proses hulu, di mana eksplorasi dan eksploitasi itu dilakukan. Oleh siapa? Oleh K3S. K3S itu siapa? K3S itu adalah kontraktor atau bisa dibilang investor. Di mana investor ini mengadakan perjanjian. Perjanjiannya dengan siapa? Dengan Indonesia, Government of Republic Indonesia. Bentuk perjanjiannya apa? Itu akan dibahas di next slide. Nah, dalam hal gas di poin ini, aku mau menceritakan dulu supply chain-nya itu ya. Di sini adalah upstream, di mana memang ketika gas itu dieksplorasi dan dieksploitasi dari lapangan suatu wilayah migas, itu kemudian mereka diolah atau diolah pengolahannya menjadi cair, misalnya di liquefaction plant, kemudian dia ditransportasi ke negara penerima, kemudian diregasifikasi, artinya ketika dia sudah datang ke negara tertentu, itu dikembalikan lagi menjadi bentuknya dalam bentuk gas. Itu namanya regasification. Dan itu diterima di negara buyers. Disinilah diolah di regasification, kemudian transportasi itu berubah. Yang tadinya transportasi itu adalah LNG, itu berubah menjadi transmitter. Atau misalnya pipa-pipa, atau jargas-jargas kalau di Indonesia. Jaringan gas itu adalah transportasi melalui pipa-pipa, langsung dalam bentuk gas. Nah, balik lagi, kamu harus memperhatikan ini adalah satu kesatuan ya. Karena apa? Karena ini nanti akan berdampak pada perjanjian-perjanjian akan kita bahas di slide selanjutnya. Tadi diingat bahwa ini adalah proses hulu, di mana memang melakukan eksplorasi dan eksploitasi, kemudian diolah, kemudian ditransport, kemudian diterima, kemudian diregas. Ini adalah gas supply chain yang bentuknya itu menggunakan transportasi berupa LNG. Nah, kalau transportasinya ke domestik, itu nggak perlu ada pengapalan, jadi cut off-nya di sini. Nah, kemudian setelah kita paham secara singkat terkait dengan supply chain ini, kita masuk ke dalam upstream di poin sini. Bahwa kalau kita lihat dalam supply chain ini, yang harus kita perhatikan itu sebenarnya ada 4. Yang pertama government approval, yang kedua financing, yang ketiga market offtake, dan yang keempat adalah economic atau cost-nya. Di sini kalau kita lihat tadi, apa sih sebenarnya usaha bisnis hulu? Apa sih sebenarnya usaha bisnis hilir? Nah, kalau misalnya kita lihat ke government approval di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 terkait dengan migas,
Government approval-nya itu termaktub dalam perjanjian. Perjanjiannya itu apa? Perjanjian antara negara, yaitu suatu kuasa pengguna suatu kuasa pengguna pertambangan, yaitu adalah sekarang kita bisa bilang SKK Migas, dengan investor. Kalau misalnya bahasa lainnya adalah kontraktor. Di sini terbentuklah suatu principle of agreement, di mana persetujuan dari government itu ada. Nah, kemudian di tahap financing, ini akan kita breakdown lagi perjanjian-perjanjian apa yang ada di tahap financing ini, kemudian market of stake, di mana memang ketika memang melakukan pengapalan atau dari satu titik function ke fungsi lainnya, itu akan ada kebutuhan di mana memang pasar itu menentukan harga. Cuma nanti ada perubahan nih di saat ini gitu, di kondisi pasar saat ini yang nanti juga akan dibahas. Nah, terkait dengan economics ya cost-nya. Kalau kita tahu bahwa di dalam bisnis ini ada, kalau kalian pernah dengar, ada cost recovery, ada cost of sales, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke, tadi kita membatasi ya, kenapa tadi aku menjelaskan terkait dengan ini, karena kalian harus paham terlebih dahulu keseluruhannya. Di sini kalau kita lihat, kontrak-kontrak yang terkait itu ada dua macam. Ada long term contract, ada short term contract. Di sini, kalau misalnya kita lihat long term contract dan short term contract ini nanti akan berkaitan dengan pasar yang saat ini ada. Apakah itu pasar tradisional atau spin-off. Atau kalau kita bisa sebut cost plus. Di mana memang pada saat titik hulu ini kita bisa breakdown nih perjanjian-perjanjian yang ada, production sharing contract, kemudian pipeline operation and maintenance agreement, kemudian principle of agreement, kemudian juga ada lease atau sewa aset, ada iskal contract, kemudian ada sharing facilities agreement. Nah, untuk saat ini kalian hanya perlu fokus pada bagian di sini. Tuh, karena memang nanti kita bahas, kalau memang kita punya waktu, kita akan bahas beberapa perjanjian atau kontrak-kontrak yang terkait dengan proses di pengolahan, proses di pengapalan, kemudian di regasifikasi di negara buyers. Nah, kalau misalnya kita tadi bahas beberapa kontrak yang mungkin kalian bisa catat, yang perlu kalian explore. Yang pertama itu ada production sharing contract, ada principle of agreement atau development agreement, ada seller appointment agreement, ada joint marketing supply, sales and liability agreement, gas transportation agreement, kemudian LNG processing agreement, gas sales agreement, trustee, dan paying agent agreement, loan agreement, dan PSC parties agreement. Nah, ini tuh kompleks. Jadi, untuk saat ini, kita hanya membatasi pada penjelasan production sharing contract. Apa itu production sharing contract? Nah, selanjutnya yang perlu kamu tahu dalam hal migas, itu sekarang ada dua macam yang itu berpengaruh pada perjanjian yang saat ini dilakukan oleh negara-negara, baik itu yang mengekspor maupun mengimpor. Itu ada dua, ada tradisional standar, ada yang cost plus. Tradisional standard itu artinya integrated. Yang kedua itu cost plus, itu artinya spin-off. Nah, balik lagi, kalau di migas, sebenarnya dari dulu, itu lebih ke long-term agreement. Kenapa? Karena dalam hal kita menginvestasikan banyak,
di dalam hulu, artinya pada saat melakukan eksplorasi dan eksploitasi itu diperlukan investasi yang cukup besar. Maka kita harus memastikan ada pembelinya. Yaitu kalau kalian pernah dengar bahwa pembeli gas di Indonesia itu ada Jepang, ada Korea, ada US, kita ada Malaysia. Nah, itu harus pasti. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian yang dulu ada untuk migas itu lebih ke tradisional standar. Artinya dia integrated. Dari satu change yang tadi aku bahas, dari hulu sampai ke negara buyers, sampai regasifikasi, kemudian mereka mengalirkan dengan jaringan gasnya, itu harus sudah pasti, harus terintegrasi, harus sudah ada. Makanya dulu itu kebanyakan kontrak-kontrak yang ada dalam migas adalah kontrak jangka panjang. Karena pertama harus dipastikan ada pembelinya, harus di-ensure kalau pembelinya itu sudah ada. Yang kedua, terkait dengan tadi biaya investasi yang begitu besar terkait dengan proses eksplorasi dan juga eksploitasi sehingga menghasilkan gas. Dulu tradisional standar, di mana memang kalau misalnya kita tahu tadi aku udah mention terkait dengan investasi. Di situ ada pembangunan kilangnya, ada pelaksanaan pengeborannya, pelaksanaan eksplorasinya, kemudian juga producers atau tadi K3S bersama SKK Migas meyakini bahwa ada produksi LNG pada tingkat biaya lebih rendah dibandingkan harga pasar sepanjang masa ekonomis kilang. Kemudian juga ada yang menjual gas at value, bukan at cost, dan lain-lain. Jadi dulu, tadi sudah saya sampaikan bahwa dulu sampai ke titik beberapa pembaharuan, itu kira-kira tahun 2007, tradisional standard ini banyak digunakan oleh negara-negara. Gitu. Jadi, tadi harus memastikan adanya pembeli ketika kita menginvestasikan dana yang cukup besar. Nah, kalau sekarang, negara-negara itu demand-nya itu tinggi memang, tapi produksi gasnya tuh juga melimpah. Gitu. Makanya sekarang banyak timbul pasar-pasar yang disebut dengan cost plus atau spin-off. Cost plus atau spin-off ini artinya apa? Artinya dari satu change ke change lain itu sudah terpisah. Artinya ketika ada resiko di hulu, itu tidak mengakibatkan pengolahan gas itu terdampak, juga tidak mengakibatkan proses pengapalan terdampak, dan juga tidak mengakibatkan negara pembeli. Karena mereka masing-masing punya perjanjian terpisah dan punya penanggung jawab yang terpisah. Makanya sekarang lebih banyak negara-negara yang dia menggunakan sistem cost plus atau spin-off tadi. Antara satu change dari hulu sampai dia meregasifikasi lagi ke negara buyers, itu terpisah penanggung jawabnya. Kalau tadi kan di awal aku bilang ada value chain tadi, itu integrated. Kalau di atas ini, tradisional standar itu dia integrated. Artinya dari satu chain yang tadi hulu sampai dengan ke buyers, ke negara pembeli, itu satu perjanjian. Artinya apa? Ketika ada masalah kegagalan di pengolahan atau pengapalan, artinya si buyers-nya juga rugi, mengalami kerugian, negara Indonesia juga rugi, kontraktor juga rugi gitu. Jadi dia sifatnya integrated. Kalau cost plus atau spin off itu adalah terpisah penanggung jawabnya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari
tadi gas value chain yang tadi sudah dijelaskan, kita masuk lagi ke bagian hulu atau upstream-nya. Kenapa? Karena nanti akan ada keterkaitan, perbedaan antara tadi traditional standard dengan spin-off atau cost plus di production sharing kontraknya. Makanya kalau misalnya kalian mengikuti terkait dengan migas atau minerba ini, migas ini, kalian mungkin akan dengar istilah gross split. Cuma aku nggak akan bahas terkait dengan gross split, karena mungkin production sharing kontrak aja kita harus paham terlebih dahulu. Tadi di slide awal, pada saat kita sudah masuk ke aspek hukum dalam bisnis migas, di proses upstream atau di bagian hulu, yang tadi yang value chain pertama, itu ada PSC atau Production Sharing Contract, di mana memang itu merupakan kontrak kerjasama dalam bidang migas. Nah, kontrak kerjasama hulu migas itu ya tadi production sharing contract atau biasa kita sebutnya dengan PSC, di mana memang ada suatu kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerjasama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekarang kalau misalnya kita lihat dari definisi production sharing contract, yang kita harus kembangkan adalah apa saja sih key activities yang berpengaruh dan sangat menjadi concern yang kita bisa pilih menjadi prioritas negara untuk bisa menekan itu dalam klausul perjanjian. Pertama adalah tadi, besaran persentase bagi hasilnya. Yang kita tahu memang besaran persentase bagi hasil ini sudah ada ketentuannya. 65-35 kalau misalnya kita tahu cost recovery. Kemudian juga biayanya, artinya OPEX dan CAPEX-nya. Itu yang menjadi concern, karena apa? Ketika memang biaya semakin besar, artinya pembagian hasil itu berpengaruh. Jadi bagi hasil ini adalah bagi hasil bersih seketika sudah dikurangi biaya-biaya pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi tadi. Dan mungkin kalau misalnya kalian kritis, mungkin ada pertanyaan seperti ini. Loh, berarti bagaimana jika berarti bagian negara itu tidak 100% dong gitu. Cuma di sini harus kalian ingat bahwa dalam tahap eksplorasi, artinya itu kalau eksplorasi itu kita bisa ngebayanginnya kayak dia nyari-nyari di mana sih ini titik ada gas gitu. Itu biayanya sangat mahal. Terkadang juga gagal ketika tahu diidentifikasi, oh ini ternyata ada nih sumber gas, dan ternyata setelah dilakukan pengeboran, ternyata nggak ada nih gasnya. Nah, makanya kenapa biaya mahal, karena itu semua eksplorasi di sini kalian harus pahami bahwa itu semua merupakan tanggung jawab dari kontraktor atau investor. Jadi negara tidak ambil bagian untuk mengeluarkan biaya eksplorasi. Jadi kalau sekarang banyak yang di tataran masyarakat yang bilang negara banyak rugi nih mengeluarkan dana ketika memang ada banyak pencarian gas atau sumber-sumber gas terus tidak ketemu, bagaimana nih negara itu rugi dong. Nah, pertanyaan seperti itu seharusnya kalau sejak sekarang kalian bisa menjawabnya bahwa kegiatan eksplorasi itu pure 100% merupakan tanggung jawab investor. Nah, kegiatan eksploitasinya baru ada peran di sana bagi hasil tadi. Ada
bagi hasil dan dibagi berdasarkan persentase pembagian hasilnya. Misalnya 65-35% tadi. Berarti kalau biaya eksploitasi sampai ke pengapalan, berarti 65%-nya itu adalah biaya negara dan 35%-nya itu adalah keuntungan negara dan 35%-nya itu adalah keuntungan dari investor. Nah, kemudian ini jangka waktu kontrak 30 tahun dengan opsi perpanjangan 20 tahun. Jadi dengan definisi production sharing contract aja ini kalian bisa mendapatkan pemahaman terkait dengan biaya kegiatan eksplorasi yang biasanya menjadi debatable di masyarakat dan bagi hasil ini. Nah, kemudian kalau di dalam konsep bagi hasil dalam PSI, makanya tadi aku bilang bahwa dalam pengertian PSI itu ada hal yang sebenarnya harus kita pahami, yaitu konsep bagi hasilnya. Konsep bagi hasilnya itu seperti apa sih? Yang pertama, konsep bagi hasilnya itu dilandaskan dari perjanjian bagi hasil produksi hidrokarbon antara tadi kalau di government sektornya adalah SKK Migas dengan kontraktor K3S atau investor tadi. Kemudian seluruh pembiayaan awal kegiatan eksplorasi dan produksi dilakukan oleh K3S. Kemudian biaya yang telah dikeluarkan K3S diganti negara dari hasil minyak atau gas yang diproduksi. Penggantian ini dikenal dengan istilah cost recovery. Ini untuk perjanjian lama. Sedangkan kalau yang sekarang ada beberapa yang masuk ke gross split. Nah, tadi bahwa kita tahu masalah yang ada dalam hal pembagian bagi hasil yang selalu menjadi debatable itu adalah tadi besaran persentasenya, keuntungannya, dan biayanya. Makanya kalau misalnya kita mau kritis, mungkin kita harus bisa seimbang nih antara biaya dan pendapatan atau bagi hasilnya. Jadi di situ sebenarnya ada perhitungan-perhitungan teknis biaya yang dikeluarkan eksplorasi itu dan produksi itu berapa, kemudian itu di generate dengan penggantian yang kita bisa sebut adalah cost recovery. Nah, di sini udah mengacu pada persentase pembagian keuntungan antara K3S dan juga pengendalian biaya eksplorasi dan produksi, kemudian juga adanya resiko-resiko. Cuma tadi berdasarkan Undang-Undang Migas, memang ketika tidak berhasil berproduksi, maka semua itu menjadi risikonya K3S. Jadi meskipun misalnya kita sudah melakukan eksplorasi, kita sudah melakukan pengeboran, ternyata tidak bisa sampai dengan pengapalan atau terjual dengan menghasilkan revenue tertentu, maka semua biaya itu menjadi risiko dari K3S atau investor. Nah, aku bilang ya, maksudnya mungkin ini adalah penjelasan lebih spesifik terkait dengan production sharing contract. Cuma akan lebih kompleks tadi terkait dengan pembahasan production sharing contract. Makanya aku mungkin sudahi dengan sampai di konsep bagi hasil dalam PSI dan kita masuk ke forum tanya jawab. Dan production sharing contract ini saat kita misalnya melihat PSI agreement, saat kita melihat PSI agreement, yang harus kita perhatikan adalah pertama asas tadi sesuai dengan Undang-Undang Migas
dan tujuan. Kemudian fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah itu dilakukan oleh siapa, dan kalian bisa lihat juga Undang-Undang Migas. Dan yang ketiga, prinsip tadi, konsep bagi hasil ini. Konsep bagi hasil ini yang harus yang harus diawasi dengan pertama dengan tentunya dengan klausul-klausul dalam perjanjiannya, dan juga dengan fungsi dari badan pengawas kegiatan migas ini, yang dia itu kalau misalnya kita kaitkan dengan lingkungan, itu ada kewajiban bagi setiap perusahaan migas untuk dapat mencadangkan dan sejumlah dana untuk kegiatan tadi, pasca operasi dan lain-lain. Nah, mungkin sekian dulu ya yang bisa aku jelaskan terkait dengan migas ini. Nanti mungkin akan ada part 3. Jadi konsep PSC tersendiri itu seperti itu. Oke. Ini. Nah, sekarang kita buka forum tanya jawab. Ini ada pertanyaan dari Hanif Robani. Kamu bisa ini nggak nge-on-kan videonya, Hanif? Halo? Hanif? Hanif? Mana ya? Nggak ada ya? Oke, kita next ke pertanyaan. Materi ini berat banget, iya memang. Makanya tadi di awal aku udah disclaimer. Tapi itulah ya lucunya ya. Maksudnya kan sebenarnya ketika ini berat, seharusnya kan sudah masuk kan ke dalam kurikulum mahasiswa gitu. Tapi ya mungkin paradigma sulitnya itu harus kita ubah gitu. Dibuat enjoy aja bisa nggak? Dibuat enjoy aja, jadi kalian bisa suka, terus kalian bisa penasaran, kalian bisa explore. Karena kemungkinan nih, kalau kalian memang tertarik di bidang ini, dan kalian udah paham, itu kalian dibawa ke transaksi apapun, itu bisa ngelihat sih cakupan antara satu line dengan yang lainnya gitu. Jadi kalau kalian tertarik dengan ini, bisa kalian pelajari dari sekarang. Karena emang berat tadi. Kak mau tanya terkait dengan participating interest dalam kontrak PSI ini bagaimana Kak? Amalia Hana. Amalia Hana, ada nggak ya di sini? Boleh di-on-kan dulu nggak? Aku mau tanya dulu nih atas pertanyaan kamu. Oke, Kak. Iya. Oke, perkenalkan saya Amalia Hana. Ya. Dari Universitas Negeri Semarang. Ini aku mau tanya terkait dengan partisipasi interest. Jadi kayak aku juga sebelumnya pernah lomba juga, ada kasus yang serupa juga kayak gini. Terus juga di mana si pihak KKS-nya itu kayak dia tuh melibatkan ada perusahaan lain untuk melakukan pengeboran itu. Terus juga ada juga pihak terkait dengan si SKK Migas juga melibatkan dari
si BUMD setempat kayak gitu. Makanya aku mau nanya terkait perannya si participating interest itu dalam kontrak PSG ini tuh kayak gimana sih Kak? Kayak gitu aja sih Kak. Peran participating interest dalam kontrak PSG. Iya. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan participating interest, itu kita bicara terkait dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kita menitik beratkan kepada kontraktornya, karena tadi deh, maksudnya gini, participating interest itu kalau misalnya kontraktor atau investor itu mengeluarkan banyak biaya, berapa yang dia bisa kalkulasikan untuk menghasilkan nanti at the end, apakah itu sistemnya gross split, apakah itu cost recovery gitu. Jadi itu kalimat participating interest itu adalah kalimat yang sebenarnya 1-2 kata, tapi sebenarnya kompleks. Dimana kamu tuh bisa menghitung biaya kamu berapa yang dikeluarkan oleh kontraktor, kemudian pembagian hasilnya berapa. Dan itu biasanya ada di POD-nya antara SKK Migas sebagai Government of Republic Indonesia dengan kontraktor. Jadi kalau kamu bilang participating interest tadi BUMD ya, tadi BUMD ya, di mana memang mungkin ada beban suatu presentasi beban yang dikeluarkan oleh BUMD tersebut, beban tersebutlah yang nantinya bisa terakumulasi atau terhitung dalam hasil akhir cost recovery pembagian bagi hasil antara negara dan kontraktor gitu. Jadi jadi gimana ya, maksudnya kalau misalnya tapi kalau misalnya biasanya untuk misalnya kita melibatkan BUMD dengan resiko yang begitu besar ini, itu adalah high call sih. Maksudnya nggak semua itu bisa melibatkan perusahaan domestik, dan itu kita sendiri sih lebih membatasi tuh yang dari BUMD atau dari perusahaan BUMN dan lain-lain. Kecuali kalau perusahaan BUMN-nya, kalau sekarang kan banyak tuh kayak Pertamina yang dia sudah alih kelola kemudian mengganti kontraktor seperti Total dan lain-lain. Nah, itu barulah masuk. Cuma kan itu ada chip in dari government juga terkait dengan biayanya. Artinya resikonya itu jadi diabsorb juga oleh government. Tapi di situ ada keuntungan lain, artinya 100% kan. Meskipun itu nanti masuknya ke jalur PNBP, pembagian dividennya si BUMN itu. Itu sih Hana ya untuk pertanyaanmu. Karena memang kalau proses perhitungan sendiri aku itu kompleks sih proses perhitungan participating interest ini, dan yang harus diketahui dari participating interest itu adalah nanti tercapture dalam pembagian hasilnya. Jadi itu dihitung tuh berapa persentasenya, kemudian di akhir pembagiannya antara bagian negara dan juga bagian kontraktor itu tercapture. Itu ya Hana ya, maaf ya kalau kurang jawabannya. Kemudian aku bingung ini Hanif Robani itu, dalam kasus Lapindo, pertanyaannya dalam kasus Lapindo tahun 2006 yang lalu, sebetulnya masalahnya apa ya? Yang saya tahu itu masalah teknis di lapangan yang mengakibatkan seperti sekarang. Apakah sebetulnya kasus Lapindo itu sekompleks itu seperti yang dibicarakan masyarakat? Lapindo.
Lapindo ini sebenarnya lebih ke masalah lingkungan. Aku nggak bisa jawab banyak terkait dengan kasus Lapindo. Cuma kalau misalnya ditanya apakah ini ada human error ataukah ini ada kesalahan dari GNWM-nya, gross negligence and wishful misconduct, artinya ada kesengajaan dan juga adanya peran dari perusahaan tersebut terkait dengan kejadian itu sebenarnya harus diperhatikan. Cuma kalau posisinya sekarang itu sebenarnya negara ambil peran untuk membantu untuk membereskan kasus Lapindo itu. Jadi gitu ya, Hanif, terkait dengan kasus Lapindo. Terus, bagaimana perizinan tersebut? Ini dari Sondang. Sondang, boleh nggak kamu menyampaikan pertanyaannya secara langsung, Sondang? Mana ya Sondang ya? Halo, Sondang. Kak Swastiastu. Ya. Maaf ganggu waktunya, Kak. Izin bertanya sedikit mengenai tentang migas itu sendiri. Bagaimana sih perusahaan itu dapat diberikan izin dan bagaimana pertanggungjawaban setelah selesai diadakan eksploitasi seperti yang kayak PLTU yang di Celukan Bawang dan PLTU yang di Banyuwangi itu sendiri, kan masyarakat sekitarnya sebenarnya menolak, tetapi proses eksploitasi itu tetap dilaksanakan. Apakah itu bertentangan dengan undang-undang atau sebenarnya sudah jalan prosedur sesuai undang-undang, Kak? Itu aja sih pertanyaannya, Kak. Sondang, aku mencoba menjawab pertanyaan dari Sondang ini. Jadi, suara aku kedengeran nggak nih, Dek? Kedengeran kan ya? Jadi, kalau terkait itu adalah kalau yang pada saat batch 1, aku tuh udah menjelaskan terkait dengan kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan oleh kontraktor atau investor pada masa akhir perjanjian. Itu liabilities-nya itu ada tercantum dalam Undang-Undang Migas. Nah, tapi dalam hal masa transisi sampai dengan pertanggungjawaban itu harus dilakukan oleh perusahaan atau investor tersebut, inilah yang sebenarnya ada kelemahan, yaitu di dalam pengawasan tadi. Cuma kalau pertanyaan kamu adalah ketika misalnya PLTU itu sudah berakhir dan dia menimbulkan masalah, contoh yang paling nyata adalah masalah lingkungan, itu nanti kembali ke dalam proses pada saat dia memperoleh izin lingkungannya. Nah, kamu bisa mungkin pemahaman awal terkait dengan izin lingkungan ini, kamu bisa lihat video legal access terkait dengan AMDAL part 1 yang dasar. Itu di mana memang ketika awal, secara singkat aku bisa menjelaskan, awal itu perusahaan itu mempunyai AMDAL atau misalnya izin lingkungan atau yang dipersamakan. AMDAL itu sebenarnya ada proses ketika misalnya ada gangguan dampak penting A, B, C, D, itu dampak penting itu harus dikelola. Dikelolanya itu seperti apa sehingga di akhir ketika masa produksi maupun pasca operasionalnya PLTU itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya tadi kamu bilangnya PLTU yang perjanjiannya sudah berakhir, berarti itu ke dalam lingkup pasca operasi. Di mana pasca operasi itu penanganannya seharusnya sudah direncanakan nih di awal oleh perusahaan atau PLTU itu. Apa aja sih tanggung jawab yang dilakukan di pasca operasi? Contohnya ASR atau abandonment, di mana memang menjadikan kondisi itu seperti semula
Atau kalau misalnya kita tahu itu menjadi barang milik negara, proses penghapusannya itu atau decommissioning, jadi dibersihkan alat-alatnya karena memang negara masih membutuhkan, kemudian diserahkan ke negara. Kalau negara tidak membutuhkan, artinya harus dibongkar, kemudian dimusnahkan atau misalnya dipindah tangankan. Nah, proses-proses seperti itu seharusnya dari awal sudah ada dana cadangannya, karena itu diwajibkan. Pencadangan dana itu diwajibkan kepada semua investor, baik itu di bidang minerba maupun migas. Jadi ketika pasca operasi, dana itu udah ada. Dana itu sudah ditabung nih dari awal sampai akhir. Karena biaya untuk tadi ASR, kemudian environmental remediation, itu sangat besar. Mungkin kalau misalnya terkait dengan migas, itu bisa jadi biaya untuk pasca operasi itu sebanding dengan biaya pembangunannya. Nah, itulah sebenarnya yang harus diantisipasi Badan Pengawas, yang dimana memang pada masa pelaksanaan produksi itu harus dicadangkan dana kewajiban tersebut, sehingga pada akhir masa produksi itu udah ada dananya dan tidak memberatkan perusahaan. Karena terkait dengan kewajiban ini, tentunya di akhir, ya kalau misalnya nih perusahaan itu lepas dari pengawasan masyarakat ya. Kalau misalnya masyarakat semuanya tertuju pada perusahaan itu, misalnya kamu di suatu perusahaan tambang atau perusahaan migas, kamu akan banyak membutuhkan biaya untuk mengganti itu, karena ketika kamu tidak melaksanakan proses atau izin lingkungan yang sudah kamu ajukan ke pemerintah dan di akhir ternyata ada masalah, apalagi menimbulkan korban, itu tentu menjadi risiko hukum tersendiri bagi perusahaanmu. Gitu. Makanya proses pasca operasi yang terkait dengan secara singkat itu mengembalikan kondisi awal yang tadinya tanah itu menjadi tanah, yang kalau negara nggak membutuhkan ya barang itu, tanah menjadi tanah, dan itu ternyata biayanya sangat besar. Itu sih, Dek, Sondang, terkait dengan pertanyaan kamu ya, pasca operasi itu. Kamu bisa explore lebih lanjut nih, Dek, terkait dengan pasca operasi. Dan di undang-undang pun itu sudah jelas liabilitas atau kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan oleh perusahaan atau investor pada masa atau akhir perjanjian atau terminasi. Nah, masalahnya ketika di akhir perjanjian itu ya investor itu sebenarnya pada saat masa perjanjian tuh dia bisa mengeluarkan dana. Tapi ketika perjanjian sudah berakhir dan dia sudah merasa bahwa ini sudah berakhir, biasanya mereka nggak mau. Maka dari itulah fungsi pengawasan itu penting. Sebelum perjanjiannya berakhir, seharusnya government tuh udah mulai memberitahukan nih persiapan nih 3 tahun sebelum berakhir ada persiapan untuk melakukan proses pasca operasi itu. Karena misalnya ada tagihan pajak, ada tagihan apa, itu pada saat perjanjian udah berakhir ya mereka nggak bakal mau bayar. Tapi kalau misalnya pada saat perjanjian itu masih eksis, mereka pasti akan bayar. Cuma biasanya terkait dengan tadi birokrat atau red tape tadi, proses untuk approval-nya itu lama. Dan inilah yang biasanya dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan. Jadi sampai misalnya sampai terakhir perjanjiannya berakhir, baru ada penagihannya, dan itu perjanjiannya udah berakhir gitu, nggak ada kewajiban lagi untuk mereka untuk membayar gitu. Itu yang biasanya masalah muncul ya, dan berarti kita penekanannya fungsi pengawasan. Ya Sondang ya. Kemudian Mif, ada 2 lagi sih ini pertanyaan. Ada 2 lagi dari Miftah dan juga dari Satria. Miftah, boleh nggak kamu meng-on-kan videonya? Halo.
Miftah. Ya, halo. Mana ya Miftah ya? Halo. Ya, halo. Itu udah on, cuman kamera depannya. Oke. Kenapa Miftah? Sorry ya. Satu-satunya ya ini menurut sependek pengetahuan saya, satu-satunya perusahaan yang mampu memproduksi sendiri bahan gas dan minyak itu ya hanya milik BUMN, dan itu dimonopoli oleh Pertamina. Kemudian yang di sisi lain, kita memiliki kekayaan yang berlimpah limpah, utamanya dalam hal ini ya, dalam gas dan minyak. Dan pertanyaan saya, sisa dari gas dan minyak yang dikelola sendiri oleh Pertamina, kemudian ya diproduksi dan dijual di dalam negeri, sisanya itu kan pasti banyak lagi, dan itu tidak dikelola oleh Pertamina. Artinya dia hanya diekspor bahan mentahnya ke luar negeri, kemudian ini si pengelola itu kemudian boleh saja kemudian menjualnya lagi ke Indonesia dalam bentuk yang lain, dan itu harganya jauh melampaui dari harga bahan bakunya. Seperti yang saya ketahui, ada teman yang kerja di perkapalan, bagian perkapalan kargo gitu ya, batu bara, minyak, dan gas. Kenapa hal itu tidak dikelola oleh BUMN sendiri untuk setelah diproduksi kemudian dijual? Kalau memang dijual di dalam negeri masih terlalu banyak, kurang pasarnya gitu, kurang konsumennya, kenapa tidak dijual keluar? Nah, itu saja, Mbak. Oke. Ya, makasih. Mungkin yang kamu maksud di sini, Miftah, adalah minyak ya? Karena kalau misalnya migas itu kondisi transaksinya itu nggak seperti itu. Jadi bukan bahan mentah, bahan jadi kalau migas. Nah, mungkin yang kamu maksud itu adalah minyak. Jadi proses bisnis minyak dan proses bisnis gas itu beda. Dari mulai plant site-nya, peralatannya, kemudian lapangannya itu berbeda. Tapi yang sama itu adalah konsep kontraktualnya. Jadi kontrak-kontraknya itu bisa dianggap sama, tapi mungkin kalau jenisnya sendiri antara minyak dan gas ini kan merupakan dua hidrokarbon yang berbeda ya. Nah, itu pertama yang kita harus pastikan. Yang kedua, terkait dengan kenapa sih bahan baku ini harus kita ekspor dulu dengan harga murah, kemudian dijual lagi ke Indonesia. Tapi sebenarnya masalahnya bukan itu, smelternya. Smelternya itu sangat mahal untuk dibangun di Indonesia. Atau smelter, refinery maksudnya. Smelter itu untuk batu bara, maaf. Kalau refinery itu untuk minyak. Jadi kalau kamu tahu, kamu bisa keywordnya adalah proyek GRR bisa Pertamina, itu berarti minyak. Kalau smelter itu lebih ke batu bara dan lain-lain. Nah, untuk kilang refinery-nya yang bisa dia mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi minyak yang bisa langsung digunakan, itu harganya sangat mahal dan investasinya sangat besar. Gitu. Ada 2 GRR yang mau dibangun di Indonesia, satu di Tuban, itu lagi proses, satu lagi itu antara di Bontang atau di Loksmawe, Aceh. Jadi itu biayanya sangat mahal, dan secara geopolitik di Indonesia banyak perdebatan untuk membangun kilang GRR tadi, kilang refinery. Jadi, dan ini pun mahasiswa pun ini ketika misalnya mau dibangun kilang refinery juga protes gitu. Ya. Kenapa sih harus menginvestasikan biaya yang mahal untuk refinery? Jadi ini yang harus kita aware
bersama bahwa biaya untuk pembangunan itu mahal, tapi mungkin bisa untuk sebagai secara futuristik itu mengantisipasi minyak-minyak itu untuk kita bisa menjualnya ke negara lain dengan harga bersih gitu loh. Bukan bahan baku lagi yang dijual, tapi bisa harganya mahal. Cuma tadi untuk di proses awal ya emang harus harus berkorban dulu APBN tergerus untuk membangun, meng-chip in atau BUMN tertentu yang menjadi penanggung jawab kegiatan untuk bisa membangun tadi kilang refinery. Itu Miftah. Ya. Makasih, Mbak. Jadi tadi ya untuk batu bara tuh smelter, untuk ininya, untuk pengolahan bahan bakunya. Kalau untuk minyak itu adalah refinery. Kalau untuk migas itu liquefaction plant, LNG. Itu ya Miftah. Iya. Makasih, Mbak. Aku satu lagi kali ya. Ini juga kayaknya nggak pada tertarik ya sama migas. Ya nggak apa-apa lah ya. Aku coba menjawab. Tadi pertanyaan terakhir itu dari Satria. Satria, boleh nggak kamu menampilkan wajahmu? Menampilkan wajah bahasanya. Satria. Satria. Halo. Nggak ada ya? Udah nggak ada ya Satria ya? Oke, kita jawab aja ya. Dan habis ini kita tutup aja kali ya. Perjanjian migas ini dilakukan antara negara dengan kontraktor. Negara diwakili oleh SKK Migas. Berarti di sini SKK Migas bergerak atas nama negara untuk mengadakan perjanjian. Iya, betul. Jadi production sharing contract itu ditandatangani antara SKK Migas sebagai representatif Government of Republic Indonesia dengan kontraktor, dengan PSC gitu. PSC itu jadi istilah ya, kita ngomongin kalian pengetahuan istilah. PSC itu production sharing contract. Tapi biasa juga kita menyebut mereka itu adalah sama dengan kontraktor. Tapi sebenarnya mereka adalah kontraktor yang terikat production sharing contract gitu. Kontraktor, produser, dan lain-lain. Produser, kalau istilahnya produser, berarti udah menyatukan antara SKK Migas dan kontraktor itu jadi satu entitas produser. Karena ini terkait dengan budgeting tadi, capex, opex, dan lain-lain. Tapi kalau kontraktor itu pure investor. Misalnya kalau kalian tahu, ada Chevron, ada Total, ada Exxon Mobil, dan lain-lain gitu. Dan ini pihak yang melaksanakan kegiatan migas, minyak, maupun minerba, itu kontraktor. Nah, mungkin udah ya, sekian ya. Mungkin udah pada tidur kali ya. Nanya dong. Ada suara-suara aneh. Silakan dengan siapa? Mas Biva. Oh iya, makasih. Mana ya? Aku tuh bingung deh nyari mukanya tuh untuk di spotlight. Kameraku mati, Mbak. Oh gitu, kamu nggak mengamankan deh. Ya, suara aja nggak apa-apa. Ya, silakan. Tapi jangan susah-susah ya, Biva. Enggak. Mbak, jadi gini, kalau saya perhatikan beberapa tahun terakhir ini, yang namanya kontrak PSC ini, atau Production Sharing Contract ini, lebih banyak diarahkan untuk perusahaan dalam negeri ya Mbak ya, kalau saya nggak salah ya. Karena ada beberapa blok, misalnya blok offshore Northwest Java ya, ONWJ itu dikasih ke Pertamina, kemudian blok Mahakam juga dikasih ke Pertamina. Nah, apakah alasan memberikan PSC ini ke Pertamina itu memang pure alasan karena ada value yang didapat kalau memberikan ke Pertamina instead of kita ngasih kontraknya ke perusahaan lain, misalnya Total atau Chevron Pacific atau gimana, atau di sisi lain
ada alasan politik tersendiri. Misalnya ingin biar Pertamina dikasih kerjaan nih, biar ada untung. Nanti untungnya itu bisa membuat alat-alat yang pada akhirnya menguntungkan Pertamina, terus juga nanti akhirnya negara untung. Atau ada value tersendiri yang dilihat oleh SKK Migas. Maksudnya hitung-hitungannya lebih untung loh kalau pakai Pertamina, seperti itu. Atau gimana Mbak? Sejauh Mbak tahu gimana? Itu aja sih, terima kasih. Sama-sama, Biva. Nah, pertanyaan yang menarik ya. Kalau misalnya kamu bilang kenapa sih keputusan government itu akhir-akhir ini tuh lebih memberikan wilayah yang sudah digunakan oleh investor asing, contohnya ExxonMobil, kemudian juga Total itu kepada perusahaan plat merah, atau dalam hal ini adalah Pertamina. Nah, jawabannya pertama, karena tadi sudah kita bahas terkait dengan value chain, di mana ada investasi besar di sana untuk membangun suatu kilang, plant site. Di mana ketika awalnya pada tahun 73 banyaknya kontrak-kontrak, baik PKP 2B untuk Minerba mau production sharing kontrak untuk migas, itu dilakukan pada saat itu masih tanah kosong, masih belum tahu di wilayah ini ada sumber gas atau enggak, masih belum ada infrastrukturnya, sehingga diperlukan dana yang sangat besar untuk membangunnya. Entah itu untuk membangun di hulunya, plant site hulu artinya pengeboran di wilayah kerja hulu, atau di bagian hilirnya tadi di pengolahannya, sampai di bagian DMO-nya. DMO itu Domestic Market Obligation, jadi ada kewajiban untuk sharing beberapa persentase itu dijual ke domestik. Nah, dulu memang kita negara memang berinvestasi nih, tidak mempunyai dana untuk membangun hal-hal tersebut yang udah aku bilang. Kalau sekarang itu fungsinya adalah meneruskan kegiatan untuk menunjang ketahanan energi nasional. Dan yang dipilih adalah Pertamina sebagai suatu BUMN yang dipercaya mempunyai kapasitas untuk mengelola kilang tersebut. Karena kalau misalnya kita lihat dari perjanjian yang lama pun sebenarnya proses nasionalisasi itu sudah bertahap tuh. Jadi kalau kalian lihat perusahaan-perusahaan migas itu yang misalnya ada misalnya Pertamina, misalnya Total nih dulu. Dulu tuh Total bisa jadi 70% ekspatriat, 30%-nya negara Indonesia, bahkan mungkin ada ExxonMobil itu bisa sampai 100% ekspatriat. Cuma dari tahun 73 misalnya sampai dengan tahun akan mendekati terminasi itu, mereka menyesuaikan berdasarkan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Makanya mulailah berkurang tuh ekspatriatnya. Jadi berkuranglah yang jadi banyak pegawai-pegawainya jadi pegawai warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia mereka paham terkait dengan tadi processing lah ataupun production lah dan lain-lain. Nah, Pertamina ini muncul pada saat itu adalah Pertamina Kuda Laut. Kalau kalian tahu bahwa Pertamina pada tahun itu belum menjadi perseroan terbatas, belum dipisahkan kekayaannya dari negara. Jadi dia punya dua fungsi. Dia sebagai Pertamina sebagai pelaku bisnis, Pertamina juga sebagai negara. Jadi dua fungsi itu yang menyebabkan Pertamina itu sudah secara experience itu well known terkait dengan proses-proses yang ada baik itu di migas maupun di minyak. Jadi ketika mau transfer itu ke Pertamina secara utuh, secara institusi, itu lebih diprioritaskan oleh pemerintah. Karena pada dasarnya mereka pun secara SI sudah melaksanakan proses-proses yang tadi aku sampaikan gitu. Secara SI mereka pun sudah tahu nih bagaimana caranya processing, bagaimana caranya production, bagaimana caranya melakukan safety dan lain-lain gitu. Kenapa Pertamina yang akhirnya
di kontrak-kontrak sekarang itu negara tuh memberikan Pertamina. Selain misalnya tadi meneruskan, jadi asetnya sudah ada, tidak perlu lagi investasi yang begitu besar untuk membangun kilang. Yang kedua, Pertamina secara bertahap pun telah melakukan penyesuaian terkait dengan knowledge untuk kemahiran dia dalam melakukan pengolahan minyak maupun migas itu. Sehingga pemerintah lebih cenderung untuk memberikan tugas dari hasil terminasi kontrak-kontrak lama itu kepada Pertamina. Dan itu, maksudnya kan kalau misalnya di mahasiswa mungkin ada bilang, wah ini adalah monopoli dari Pertamina. Gitu. Tapi sebenarnya tahap itu tuh harus kalian notice bahwa Pertamina itu memang dari dulu part of gitu. Jadi dia itu selalu mendampingi. Karena Pertamina dulu, Pertamina Kuda Laut, kita bilangnya Pertamina Kuda Laut, itu fungsinya tuh dua. Dia sebagai negara, dia juga sebagai pelaku bisnis. Jadi ketika sekarang ternyata dia dipisahkan kekayaannya, dan fungsinya atau knowledge-nya itu nggak berubah, tetap sama, tetap ada di Pertamina. Sehingga secara experience, secara kematangan, Pertamina bisa menjadi pilihan yang terbaik saat ini untuk dialih transferkan kegiatan atau lapangan-lapangan tadi, lapangan Mahakam, terus lapangan apa tadi? Tadi apa kamu menyebut apa? Lapangan Offshore Northwest Java. Oh, NJ. ONWJ. ONWJ. Nah, itu tuh ke Pertamina karena itu sih Mas Dika yang bisa. Ya, dikit lagi Mbak, kalau boleh saya nanggepin ya. Ini misalkan saya investor asing yang udah bercokol lama di Indonesia, udah membangun aset-aset infrastruktur untuk operasi perusahaan minyak gas saya di Indonesia, udah keluar modal banyak lah istilahnya. Nah, otomatis ketika kontrak itu akan berakhir atau dalam masa terminasi kan, saya kan pasti akan melakukan perhitungan-perhitungan. Apakah dengan meninggalkan aset saya itu saya akan rugi nggak? Maksudnya secara teknologi lah, secara intangible aset itu akan rugi atau enggak gitu. Nah otomatis kalau secara perhitungan saya akan rugi, otomatis saya akan memohon kepada pemerintah kan, ini saya mau memperpanjang nih, saya bersedia nanam modal di sini. Nah tapi kalau misal kemudian tanggapan dari pemerintah adalah enggak, saya kasih ke Pertamina aja, apakah nantinya itu tidak akan menimbulkan risiko ya? Secara kan nasionalisasi itu kan isu yang sangat sensitif di dunia internasional, di mana kalau ada perusahaan yang maksudnya kalau ada negara yang diindikasikan secara sewenang-wenang melakukan nasionalisasi, mereka biasanya akan diberikan embargo dengan dalih bahwa enak banget ya, udah dikasih infrastruktur lah, udah ada teknologi yang ditanam di situ, tapi begitu udah mateng, perusahaannya mau kerja lagi di situ dalam jangka panjang nggak dibolehin, malah sewenang-wenang dikasih ke negara. Apakah risiko itu sudah diperhitungkan ketika ingin memberikan lapangan-lapangan minyak tersebut kepada negara atau belum gitu loh Mbak? Wow, Biva, your question. Sebenarnya ini aku disclaimer, ini menurut pendapat aku ya. Sebenarnya kita bisa mencontohkan kasus Freeport dengan kasus tadi ONWJ, terus Mahakam. Kenapa sih Freeport itu diperpanjang lagi? Karena sejak dulu, kenapa sih diperpanjang lagi? Karena posisi asetnya itu adalah bukan menjadi barang milik negara. Karena dia itu belum masuk ke rezim PKP 2B. Sehingga memang asetnya itu tidak masuk ke rezim Undang-Undang Migas. Ini untuk informasi aja ya untuk kalian gitu. Jadi agak sulit nih ketika misalnya mau terminasi, standing position negara tuh gimana ya? Maksudnya standing position negara tuh ya mau nggak mau harus memperpanjang lah perjanjian dengan Freeport, dengan perhitungan ekonomis tadi, dengan investasi mereka dan lain-lain, dengan bargain position kita yang kurang lah dari perjanjian awal. Karena kan
kita tahu ya di sini ya semuanya mahasiswa hukum bahwa perjanjian itu adalah undang-undang bagi kedua belah pihak. Nah, ketika memang tidak diatur, kita tahu bahwa perjanjian itu diteken tahun berapa, belum ada mekanisme atau regulatory framework yang on di sana, dan itulah yang terjadi di Freeport. Beda lagi nih, aku nggak bahas masalah Freeport-nya itu sebagai pengetahuan aja. Beda lagi dengan migas. Migas itu secara perjanjian dia sudah futuristik dalam PSC agreement-nya. Dan juga dalam undang-undang tentu menguatkan posisi government. Undang-undang nomor terkait dengan migas, Undang-undang nomor 22 tahun 2001 itu menguatkan posisi government yang ada di dalam perjanjian. Karena sistemnya adalah keperdataan, di mana perjanjian itu bisa berubah karena kesepakatan kedua belah pihak. Nggak bisa tuh, walaupun ada undang-undang, walaupun kita buat undang-undang dasar 1945, kita secara serta-merta bilang, kamu harus tunduk ya pada peraturan kita. Nggak bisa, kita harus renegosiasi lagi gitu terkait dengan klausul itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan Biva tadi, kenapa? Karena posisinya itu negara udah kuat Biva. Dan kalau dilihat total misalnya, emang TEPI mau ya keluar langsung meninggalkan Mahakam? Enggak. Mereka tuh punya posisi karena sumber daya alamnya itu masih banyak. Mereka tuh sebenarnya pengennya sih masih stay di Indonesia. Cuma perjanjiannya bilang berakhir. Dan negara tidak memilih untuk dilakukan perpanjangan. Karena secara hitung-hitungan keekonomian, negara tuh lebih untung ketika memang itu dikelola oleh sendiri. Karena apa? Ketika misalnya BUMN kan kita selain mendapatkan, selain ada ketentuan cost of sale atau gross split, itu kan kita dapat dividen dari BUMN itu. Kalau misalnya dengan investor asing atau masih dengan TEPI atau dengan ExxonMobil, kita kan cuma 65% gitu. Kita nggak mendapatkan dividen dari keuntungan si kontraktor itu. Makanya standing position kita kuat, udah deh kita putus aja gitu. Nggak usah kita memperpanjang hubungan perkontrakan ini gitu. Sementara tadi ya standing position perjanjian kita, karena perpanjangan itu balik lagi ke policy yang ada di government. Sekarang government aset udah kebangun, nggak perlu investasi, nggak perlu kita ke lender lagi, nggak perlu ada trustee lagi untuk beli kilang, untuk bangun kilang, yang itu sangat mahal. Kemudian Pertamina sudah experience, sudah ada tahapan untuk pengelolaan itu, ya kenapa kita harus menggunakan pihak asing gitu. Itu sih Biva yang bisa aku sampaikan, karena pada posisinya tuh sekarang pun total ExxonMobil, kalau ExxonMobil enggak ya, karena di Aceh itu diindikasikan memang sudah berkurang. Kalau misalnya di Mahakam contohnya, itu tuh masih banyak sumber dayanya gitu. Terus aku tuh suka kebelit NJO apa sih Biva? ONWJ. ONWJ maksud aku ya. Yang ONWJ itu posisi government tuh kuat. Karena ya terserah negara mau diperpanjang lagi. Karena memang sebenarnya ada klausul untuk dapat diperpanjang 1 kali. Cuma government dalam posisi kita nggak mau diperpanjang karena kita sudah ready dengan adanya Pertamina. Itu sih. Oke, terima kasih Mbak. Mas Biva jangan-jangan kerja di TEPI ya? Enggak. Mas Biva kerja di ExxonMobil? Enggak. Maaf garing guys. Ya udah, kegaringan kita sudah berakhir ya di sini. Makasih banyak teman-teman udah mendengarkan diskusi ini. Mungkin kalian ada yang lebih tertarik atau mungkin aduh berat deh, enggak. Tapi justru yang berat ini harus dipelajari dari sekarang gitu. Karena once kamu paham prinsipnya, tadi ya asas dan tujuannya, dan tadi ke Undang-Undang Dasar Pasal 33, sebenarnya kalian bisa jadi aset dalam tanda kutip untuk government itu bisa tadi tujuan untuk ketahanan energi nasional, selain itu juga balancing antara pemanfaatannya, proses produksinya, sama sampai ke terminasi atau pasca operasinya.
Itu sih mungkin yang bisa kita sampaikan Legal Access ya. Makasih banyak atas waktunya. Besok itu ada mentor tamu, direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta terkait dengan kebebasan berpendapat dan hoax. Ya udah, makasih. Penutupnya panjang banget. Dadah, makasih banyak. Yo. Makasih, Kak. Iya. Damage-nya besar tapi efek beta kecil, milih mana Pak? Damage-nya besar tapi Udah di absen belum, Bif? Biva udah check out ya? Emang nggak dengar? Oh, nggak dengar. Udah wangi, aku.